Teman-teman gue udah tidur dan gue cuma bisa ngeliat ke arah atap tenda kita. Selagi sepi-sepinya, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Galang di segmen Bedah Misteri. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gua ingin berbagi cerita kepada kalian tentang pengalaman keempat orang pendaki yang nyasar selama 3 bulan di Gunung Salak. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, makasih buat kalian yang udah subscribe ke channel kita, like, comment, dan share. Gue ngucapin terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari video kita. Oke, tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Sewindu yang lalu setelah pembagian rapot kenaikan kelas, gua sama 4 temen gua yaitu Ishak, Aska, dan almarhum Angga mutusin buat pergi mendaki ke Gunung Salak. Kita naik dari jalur Cidahu. Selama perjalanan naik, gak ada kendala apapun. Semua aman dan tanpa ada gangguan sama sekali, seperti apa yang pendaki lain alami ketika naik ke Gunung Salak. Singkat cerita, setelah kita udah naik muncak ke Puncak Manik, kita nyantai dulu, ngopi, ngerokok sambil ngobrol-ngobrol. Sekitar jam 12 atau jam 1 siang kita packing dan siap-siap turun dan pulang balik ke Jakarta. Di sini awal mula semua terjadi. Setelah jalan mungkin hampir 2 jam, kita ketemu percabangan yang sebelumnya kayaknya nggak ngelewatin pas naik kemarin. Ishak dan Angga terlibat dalam perdebatan yang cukup rumit dan gak nemuin kesepakatan. Gue yang coba masuk ke dalam perdebatan itu dengan maksud buat menyudahi perdebatan mereka berdua. Akhirnya berhasil buat melerai mereka. Akhir dari semua itu kita voting buat nentuin jalur menurut feeling kita masing-masing. Aska yang emang sedikit pendiam akhirnya memilih jalur yang sama dengan yang gue pilih. Di situ feeling gue sebenarnya nggak terlalu kuat dan gue bilang ke Aska, "Lu yakin ikut apa yang gue pilih?" "Iya, gue ikut aja." Dan Ishak pun yang sebelumnya berdebat kuat sama si Angga juga ikut jalur yang gue pilih. Akhirnya kita menuju jalur yang gue pilih dengan gue yang buka jalur alias yang paling depan. Jalurnya bener-bener sempit karena rumput-rumput tumbuh tinggi di sekitar jalan tersebut. Feeling gue yang agak ragu ketika memilih jalur ini akhirnya terbukti. Semakin jauh kita jalanin jalur tersebut, makin tertutup pula jalur tersebut. Ketika gue mulai ragu dan mau balik lagi ke jalur awal pun susah. Akhirnya gue bilang ke teman-teman gue, "Blay, ini makin malam makin jauh, makin gak kelihatan juga jalurnya. Kita nemu lapak agak lebar dikit, gelar tenda aja ya, lanjutin besok pagi." mereka setuju dan mengangguk dan tanpa sepatah kata pun keluar. Kira-kira setengah jam dari tadi gue ngomong ke temen-temen gue, akhirnya nemu lapak yang agak datar dan lebar. Gue putusin buat break, istirahat, dan gelar tenda di situ. Pas tenda udah kegelar dan kita mau masak, Aska yang kedapatan bawa logistik berat bilang, "Blay, makanan kita tinggal dikit. Besok udah nyampe base camp kan? Insya Allah, Blay." Setelah kita makan dan main gaple sebentar, kita tidur dan gua ngesetting alarm di HP gua. Gua bangun jam 4:30 sebelum matahari itu terbit. Maksudnya buat ngeliat di mana posisi matahari biar tahu arah kemana kita harus jalan. Karena kebetulan waktu itu kita nggak ada yang bawa kompas. Akhirnya matahari terbit dan gua bangunin temen-temen gua buat siap-siap jalan lagi. Setelah semua selesai, kita jalan nyusurin jalur itu sampai ketemu malam lagi. Kita nggak sampai-sampai di base camp. Dan gue sadar kita udah nyasar jauh dari jalur pendakian. Gue bingung. Teman-teman gue juga cuma bisa diam sepanjang jalan dan gak ada yang ngomong sedikit pun.
Ngecamp hari malam kedua, gue nggak bisa tidur sama sekali. Gue terus mikirin jalur, mikirin pulang, dan mikirin apa yang harus gue lakuin besok. Teman-teman gue udah tidur dan gue cuma bisa ngeliat ke arah atap tenda kita. Selagi sepi-sepinya, tiba-tiba gue denger suara raungan kayak suara raungan macan atau entah apapun itu. Gue coba tenang dan matiin senter yang gue gantung. 3 kali gue denger suara itu dan makin lama makin jelas dan makin deket. Gue masuk ke dalam sleeping bag sampai kepala gue pun tertutup. Tanpa sadar, akhirnya gue tertidur dengan pikiran mati kita semua. Abis dimakan macan gue. Paginya gue dibangunin sama Aska. Blay, bangun. Udah jam 7. Gue langsung bangun, makan dan packing buat jalan lagi. Hari itu gue jalan paling belakang dan gantian Angga yang paling depan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ishak marah-marah dan ngebuang carrier-nya ke tanah sambil ngeluarin kata-kata yang sontak membuat Angga nampar dia. Gue capek. Gue mau pulang. Gue gak kuat lagi. Lu semua. Gue gak ngapa-ngapain kenapa lu sasarin. Lu kira lu doang yang capek. Lu doang yang mau pulang. Gue juga capek. Gue juga mau pulang. Waras lu sekali-kali. Ini gunung, bukan kota. Jaga omongan lu. Aska yang gue kenal selama ini gak lihat ketika dia ngelerai Ishak dan Angga. Bahkan Aska berani marah dan ngebentak mereka berdua. Gue cuma bisa bilang, Ya udah, kita break dulu. gue langsung duduk setelah tiduran dan ngelepasin carrier gue. Pas Aska minta minum, Angga ngeluarin botol air dari diepacknya dan gak sadar tinggal sisa 1 botol dari 10 botol 1,5 liter yang kita bawa. Gue nanya Aska kondisi logistik kita. Logistik masih banyak gak, Blay? Sisa beras sama Indomie 2 bungkus doang. Gue dengernya langsung lemes. Ishak yang kaget nanya sedikit ngebentak ke Aska. Asli gak sih, Blay? Ah, mati udah kita. Gue rasa kondisi nafas udah lumayan enak. Akhirnya gue ajakin jalan lagi. Hari berikutnya kita jalan dan kali ini Ishak yang di depan. Agak siangan kita denger air kayak aliran sungai. Kita langsung cari sumber suara itu dan di mana letak sumbernya. Gak lama kita nemuin sungai dan semua seneng. Kita ngelepasin carrier, sepatu dan nyebur ke sungai itu. Kita minum sebanyak-banyaknya tanpa mikir ada apa di dalam sungai itu. Entah itu ada buaya sekalipun gak peduli. Angga yang bawa air di diepacknya langsung ngisi penuh botolnya 1 per 1. Ketika kita rasa badan udah enakan, kita rembukan tentang ide Aska. Gimana kalau kita susurin sungai ini? Kan sungai ini yang dipakai sama Aqua. Siapa tahu nemu pipanya dan bisa nemu pabriknya. Dari ide dia itu, kita setuju dan akhirnya kita nyusur sungai tersebut. Lama kita nyusurin sungai tersebut sampai berhari-hari dan berkali-kali ngecamp di pinggir. Atau kalau emang gak dapat lapak buat tenda, ya kita tidur di tempat yang seenggaknya gak tergenang air. Kita bener-bener gak mikirin keselamatan dari serangan hewan buas lagi. Udah capek, udah sedikit putus asa, akal sehat pun udah gak ada. Kita gak tahu saat itu udah berapa lama kita nyasar, berapa jauh kita jalan. Konflik-konflik kecil sering banget terjadi. Selama kita nyusur sungai gak ada sedikit pun kita nemuin ada perkampungan penduduk. Bahkan seorang pun enggak. Bertahan hidup cuma makan apapun yang bisa kita makan, buah apapun itu, sepahit apapun itu, entah itu beracun atau enggak, daun apapun itu, binatang apapun itu. Sampai kita pernah nemu, gak tahu itu ular apa, kita makan. Sampai akhirnya kita nemu satu suara yang sangat berisik. Ada jembatan dan banyak kendaraan. Gue gak mikir itu halusinasi atau apapun itu. Yang gue pikirin posisi lumayan jauh di atas kita. Kita cari jalan yang bisa bawa kita sampai ke jembatan itu. Akhirnya kita bisa naik dan ke jembatan itu. Gue seneng banget dan temen-temen gue langsung ngucapin, Alhamdulillah, kita nemu kehidupan lagi. Kita semua seneng banget dan saling peluk, kecuali Angga.
Angga diem aja tanpa ekspresi sama sekali. Berapa hari ke belakang sebelum kita akhirnya bisa nemuin jembatan yang rame banget. Kita udah kayak manusia yang gak tahu hidup atau udah mati. Duit kita masih banyak dan kita langsung ke warung makan Padang. Orang-orang di sekitar lihat kita heran banget dengan tampilan kita yang bisa dibilang menakutkan saat itu. Kita makan udah kayak orang yang gak pernah makan. Setelah makan, gue keluar warung makan Padang tersebut buat beli rokok dan balik lagi ke warung makan Padang itu. Sampai lagi gue di warung makan Padang itu dan nemuin ekspresi temen-temen gue yang diem-dieman dengan muka yang gak enak banget dilihat. Gue langsung nanya sambil bercanda. Lu semua kenapa? Merokok aja dulu biar nggak gila. Si Ishak yang nimpalin gue pertama kali dengan kata-kata ngagetin dan muka datar tanpa ekspresi yang natap gue pun enggak. Gue udah gila, Blay. Gue mau pulang sekarang. Kenapa lagi sih? Bukannya senang udah bisa makan enak, bisa nemuin orang-orang lagi? Ishak kali ini natap serius ke gue sambil nanya. Lu tahu kita di mana? Tahu kita jalan sejauh apa? Gue cuma menggelingin kepala. Kita sekarang di Cirebon. Gue dengernya langsung kaget. Asli nggak sih? Aska nimpalin lagi. Lu tanya aja sendiri ke mbak-mbaknya. Ternyata bener. Gue saat itu sama ketiga temen gue ada di Cirebon. Tanpa mikir panjang, kita nyari bis atau kendaraan apapun itu buat balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita langsung ke base camp komunitas kita. Dari terminal Kampung Rambutan, kita langsung naik taksi, terus pergi ke base camp biar nggak ribet naik angkot. Sampai di base camp yang merupakan rumah salah satu temen gua. Di situ udah ramai anak-anak yang mau gantian ke Gunung Salak buat nyari kita berempat. Kita disambut dengan pelukan dan tangisan yang bener-bener pecah di situ. Di situ pun ada salah satu orang yang dulu sempat deket sama gua. Sebut aja mantan. Kamu kemana aja? Kita semua nyariin kamu. Kamu betah banget 2 minggu di Salak. Gue langsung kaget dan ngelepasin pelukannya. Gue mikir, 2 minggu. Waktu yang lumayan lama buat naik ke Salak. Setelah kejadian itu, gue masih sering naik sama si Ishak dan Aska. Nggak sama si Angga yang ke base camp pun udah nggak pernah lagi. Gue baru ketemu Angga itu sekitar 4 tahun yang lalu, setelah itu pas nikahan Aska. Dan 1 tahun setelahnya dia meninggal karena kecelakaan. Penampilan Angga berubah drastis. Dia jadi pendiam, dan yang gue syukuri dia udah tobat dan alhamdulillah jadi guru agama di salah satu pondok pesantren yang menurut ceritanya waktu itu. Almarhum punya sifat yang bisa dibilang berandalan sebelum kejadian di Gunung Salak. Dan gue gak mau buka aib temen gue sendiri. Sampai sekarang dan sampai salah satu sahabat gue pergi, yaitu almarhum Angga. Gue masih gak punya alasan kenapa kita berempat bisa nyasar di Gunung Salak selama dan gak semasuk akal kayak gitu. Secara logika coba, gimana logikanya dari Gunung Salak yang secara administratif ada di Sukabumi dan Bogor, bisa-bisanya gue muncul di Cirebon. Satu yang gue dapetin dan gue syukuri saat ini, gue, Ishak dan Aska masih hidup dan insya Allah 2 sahabat gue yang entah mereka di mana sekarang dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk almarhum Angga, gue gak bakal lupa sama lu sedikit pun. Mungkin mimpi gue itu karena lu ngikutin gue, atau karena lu kangen. Gue juga kangen sama lu. Dan cerita pun selesai. Oke guys, gimana ceritanya? Cukup menghororkan bukan? Pantengin terus channel kita. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, gue Galang. Gue minta maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.